Nias memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu desa adat yang cukup populer di Pulau Nias adalah Desa Bawomataluwo di Kecamatan Vanayama, Nias Selatan. Pemukiman Bawomataluwo mempunyai nilai yang sangat tinggi yang bersifat universal yang dapat dilihat dari budaya dan lingkungannya yang masih utuh dan terjaga. Oleh karena itu, pemukiman Bawomataluwo memiliki potensi untuk dijadikan World Heritage sesuai dengan kriteria dalam Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Kehidupan di desa Bawomataluwo masih sangat asli, lengkap dengan tradisi-tradisinya, seperti rumah adat, tradisi lompat batu, tarian perang, dan budaya peninggalan megalitik. Sejarah desa Bawomataluwo ini berdiri diperkirakan sekitar tahun 1862. Nah, kenapa diperkirakan? Ada alasannya. Pertama, alasannya kita tidak mengenal tahun dulu. Orang tua atau kakek kita atau nenek moyang kita tidak tahu tahun. Itu satu. Kedua, mereka buta aksara, buta huruf, dan tidak pernah sekolah. Nah, itulah makanya kita tidak mengenal tahun, hanya perkiraan dan hasil-hasil riset dari luar, maksudnya dari luar atau dari luar negeri yang sudah pernah berkunjung di Bawomataluwo, apalagi dengan peperangan Belanda pada waktu itu. Semasif Indonesia pada umumnya dijajah selama 300 tahun lebih, dijajah Indonesia, termasuk Kepulauan Nias. Nah, dulunya cikal bakal Bawomataluwo itu adalah akibat peperangan di Desa Orahili yang sekarang Desa Orahili itu dinamakan Desa Orahili Fau. Desa Orahili Fau ada namanya, itu istilahnya negeri Fau. Government Nederland itu berkuasa di Indonesia dan termasuk di Kepulauan Nias. Maka dirobah desa-desa itu, beberapa puluh desa disatukan menjadi satu kepala negeri atau yang biasa dinamakan itu Tuveneri. Ada beberapa Tuveneri di Kepulauan Nias, termasuk Erinolobau, Erimenamele, Erino Saruma. Nah, pada waktu itu episode kedua berhasil Belanda membakar desa Orahili, karena desa Orahili satu-satunya benteng di Kepulauan Nias yang tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda, maka pada waktu itu berhasil melalui pengkhianat dari warga suku Nias dan yang dekat di desa Orahili. Mereka berhasil melihat dan tahu tempat si Ulu bermusyawarah, dan itu berhasil. Mereka itu diperkirakan pada tahun 1853 dan dibakarlah desa Orahili. Nah, desa Orahili masih dipimpin oleh salah satu Baleji Ulu yang juga erat diistilahkan Rajo pada waktu itu. Nah, sebenarnya istilah Rajo tidak ada, karena itu hanya negara-negara yang punya kerajaan, sama dengan di Belanda Ratu
Belanda atau di Inggris itu dan di negara lain. Tetapi istilah raja itu dulu tidak ada. Itu jelas hanya Baluji Ulu atau Si Ulu. Nah, kebetulan Baluji Ulu pada waktu itu adalah kakek moyang Lahelu'u Pau. Dan di masa kepemimpinannya itulah raja yang tidak bisa ditaklukkan dan dibuktikan oleh Belanda, dan ada bahasa Belanda itu dibuat dalam media cetak bahwa satu-satunya raja yang tidak bisa ditaklukkan itulah dia lagi. Nah, setelah berhasil Belanda itu membakar desa Urahili, maka warga desa Urahili itu mengungsi di salah satu tempat. Itu persis itu di perbatasan Majine dengan Lahusa. Itu di kecamatan Majine, tepatnya itu di atas desa Lawinda. Setelah Ilinabalu Majine, Lawinda itu di sebelah selatan itu Lawinda itu. Mulai dari Baru Lahusa, Hilizalotane, di atasnya desa Ilinabalu Majine, Hilizorilawa, dan di sampingnya adalah Lawinda. Disitulah itu namanya itu tempat itu Baruje Sifaidok. Jadi hanya beberapa tahun di situ, tidak lama kemudian, maka dengan melihat dan menelusuri dan meneliti serdadu atau tentara-tentara Belanda sudah berangkat, sudah pulang, maka baru kembali lagi mereka dengan jalan kaki. Bayangkan itu berapa puluh kilometer itu dari Urahili ke Baruje Sifaidok. Nah, sempat mereka membuat pondok-pondok itu di salah satu daerah itu perbatasan Teluk Dalam itu di Nanewa. Mereka berpondok di sana, bermukim hanya sebentar. Itu sementara belum sampai ke desa Urahili. Nah, setelah mereka di situ, maka kembali berjalan itu menuju desa Urahili, melihat secara langsung bagaimana kampungnya dengan dibakarnya oleh tentara Belanda. Maka hanya satu-satu rumah yang tersisa pada waktu yang tidak sempat terbakar karena terasing dari pemukiman besar di desa Urahili. Ya, ini rumah kakek moyang kami ini yang sedang saya duduk, itulah setelah itu dibawa ke Bawah Mataluo setelah didirikan desa Bawah Mataluo, yang artinya sebelum mereka ke Urahili, setelah melihat di Urahili Pau yang sekarang, maka mereka berunding para Si Ulu Si Ila dan seluruh warga desa Urahili bahwa tidak mungkin lagi mereka mendirikan kembali rumah-rumah di situ karena sudah dimusnahkan oleh Belanda. Maka mereka berinisiatif mendirikan pemukiman baru atau kampung baru, yaitu di Baulafau. Jaraknya di Urahili hanya kurang lebih setengah kilometer, dan jarak Bawah Mataluo sekarang kurang lebih 1 kilometer itu di Baulafau. Dan masih ada lagi batu-batu yang ada di sana sampai sekarang masih ada lagi legendanya, istilahnya legendanya, artinya bukti sejarah bahwa sudah pernah didirikan perkampungan di sana. Nah, setelah mendirikan pondok-pondok di sana, mereka nggak betah karena masih trauma, masih takut dengan musuh. Karena di Baulafau itu terlalu rendah. Jadi mereka mencari alternatif pemukiman baru yang lebih tinggi lagi. Maka mereka menelusuri Bawah Mataluo ini. Nah, setelah mereka ke bukit Bawah Mataluo ini yang sekarang itu dinamakan Bawah Mataluo, maka barulah
mereka lihat bahwa layak didirikan satu perkampungan atau satu pemukiman dengan syarat harus mata air satu-satunya, harus dilihat apa ada mata airnya atau tidak. Nah, setelah ada mata air, yaitu persis di pancuran di arah raya yang diukir di sana, itulah pancuran atau permandian umum yang sejarahnya itu luar biasa. Kenapa luar biasa sejarahnya? Itulah yang dibangun oleh leluhur. Makanya kita generasi sekarang harus wajib memelihara itu. Apalagi Bau Mataluo sudah menjadi cagar budaya nasional. Kalau sudah menjadi cagar budaya nasional, ada 4 kriteria atau masukan dari cagar budaya itu, yaitu 1, permandian umum, yaitu di Hele Raya, rumah tradisional, batu megalitik, dan kuburan umum. Nah, itulah cagar nasional Desa Bau Mataluo, ada 4 jenis itu. Nah, kemudian baru didirikanlah desa ini. Diperkirakan tadi yang saya jelaskan tadi dari awal, diperkirakan tahun 1862 didirikanlah desa ini. Nah, desa ini pada awalnya desa sementara namanya Hili Banayama. Hili adalah bukit, Banayama adalah Hili Saloko yang dataran luas. Itulah Hili Banayama. Tidak lama kemudian baru dirubah namanya menjadi Bau Mataluo. Bau adalah bukit, Mataluo adalah matahari. Kalau di bahasa Indonesia kan, yang artinya bukit matahari. Nah, Siulu atau raja pada waktu itu masih tetap Lahilu. Belum rumah-rumah yang kita lihat sekarang ini. Belum ada, hanya pondok-pondok. Hanya pondok-pondok saja didirikan. Nah, setelah didirikan pondok-pondok dan Irinewali, belum didirikan Irinewali, beliau almarhum Lahilu wafat atau meninggal dunia. Dengan diteruskan anak adiknya, yaitu Lauwe Jiduhu. Diteruskan itu yang menjadi Baleji Ulu pada waktu itu. Barulah dikembangkan desa ini dan rumah adat besar itu didirikan oleh Lauwe. Itu pun tidak sempat selesai pada zamannya Lauwe. Maka diteruskan oleh anaknya, yaitu kakek kita Sadikeho, yang juga itu termasuk pahlawan nasional. Kenapa? Di masa Lahilu tetap berperang dan sampai ke Sadikeho itu selalu berperang, itu peperangan. Masih ada peperangan lagi itu di Hilikeho, dan banyak tentara atau kapten-kapten dari Belanda itu juga ikut meninggal atau mati oleh pasukan-pasukan gerilyawan atau prajurit-prajurit dari Bau Mataluo pada waktu itu. Walaupun panglima perangnya itu adalah Duwada Tuhobadan pada waktu itu, panglima perang. Tetapi Baleji Ulunya adalah Duwada Sadi. Potensi desa yang ada sekarang ini terutama dulu dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk Bau Mataluo setelah sensus tahun 2020 dari BPS, khususnya yang ada di pemukiman desa Bau Mataluo, tidak termasuk warga desa Bau Mataluo yang punya KTP di luar area Bau Mataluo ini. Saya kurang tahu apa demikian syarat atau peraturan dari BPS. Nah, kalau dinamakan BPS itu Badan Statistik Nasional. Itu jumlah penduduk 3.372
orang. Itu masih keadaan tahun 2020. Hampir sama jumlahnya laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian kalau kakak 936 kakak desa Bawah Mataluo. Nah, kemudian potensinya kalau dari sektor pendidikan itu lumayan bagus. Ada SMA, ada SMK, ada SMP, bahkan ada SMP swasta itu ada, dan SD ada 2 SD yang ada, kemudian ada PAUD. Itulah potensi desa di sektor pendidikan. Kemudian potensi desa, fasilitas-fasilitas yang ada, jalan itu sudah bagus, sudah outlet itu yang dari ibu kota sampai ke Bawah Mataluo sudah ada, kemudian jalan desa sudah juga ada, walaupun masih kekurangan, dan itu yang kita minta kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Dan barusan tahun 2020 kita buka jalan baru Bawah Mataluo ke Hili Salawak, Dana. Nah, kalau balai desa itu sudah ada, bukan pemerintahan yang membangun itu jelas dari leluhur. Mulai dibangun desa ini sudah ada balai desa yang megah dan tidak ada tandingannya di Indonesia. Bukannya ada di Kepulauan Nias, di Indonesia tidak ada. Silakan itu bisa dilihat atau dicari tahu. Balai desa yang ada di Bawah Mataluo tidak ada tandingan, bukan cakap sombong, tetapi itu jelas keutuhan balai desa. Tidak ada di mana-mana. Mau cari di mana itu di dunia pun tidak ada.